Halo semua, bertemu kembali dalam Andreas Agung TV. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis kata kunci dalam iklan Google Ads. Jadi perlu Anda ketahui ya, bahwa dalam Google Ads itu memang ada 4 jenis kata kunci. Dan itu adalah kata kunci broad, broad modifier, phrase, dan exact. Sebelumnya saya akan selalu mengingatkan bahwa video ini merupakan salah satu saja dari serial video mengenai topik Google Ads. Jadi pastikan Anda sudah menonton video-video sebelumnya dan video lanjutannya nanti. Simaklah pada menu playlist SAM dan tontonlah serial video ini secara berurutan dari awal dulu karena saling bersambung. Oke, lanjut. Jadi apa maksudnya keempat jenis kata kunci ini? Dan bagaimana penjelasannya? Simak berikut ini. Oke, kita langsung aja ya. 4 jenis kata kunci dalam Google Ads. Jadi yang pertama itu adalah kata kunci broad ya. Kata kunci broad ini maksudnya adalah kata kunci yang sangat umum atau sangat luas. Sebelumnya Anda perlu tahu dulu bahwa ada kata kunci yang kita bidik ya. Lalu ada juga yang biasa disebut sebagai query. Query ini maksudnya adalah kata kunci yang diketik oleh orang-orang di Google. Jadi kan orang-orang kalau melakukan pencarian di Google, dia akan mengetikkan kata-kata. Nah, kata-kata yang diketik orang tersebutlah yang biasa diistilahkan sebagai query. Oke, jadi kata kunci broad adalah kata kunci yang sangat luas, sangat melebar maknanya ya. Jadi maksudnya iklan kita itu bisa tetap dimunculkan meski query yang diketik orang di Google tidak sama persis dengan kata kunci yang kita bidik, seperti itu. Dan untuk penulisannya juga tidak menggunakan simbol apapun. Contoh pertama, kata kunci yang kita bidik nih ya, misalnya jual rumah Jakarta. Dan ini penulisannya tidak pakai simbol apapun ya, hanya dengan huruf saja seperti biasanya. Lalu orang melakukan search atau pencarian di Google. Namun query mereka alias yang mereka ketik di Google adalah kata-kata jual apartemen Jakarta. Nah, di sini iklan kita tetap akan muncul seperti itu. Jadi meski query orang-orang itu tidak sama persis dengan kata kunci yang kita bidik, namun iklan kita tetap dimunculkan. Karena di sini kita menggunakan tipe kata kunci yang broad alias luas maknanya. Di sini si Google bisa aja memandang bahwa apartemen itu sama dengan rumah, sama-sama tempat tinggal. Sehingga ketika ada orang mencari apartemen, iklan Anda tetap dimunculkan. Meski sebenarnya Anda jualannya rumah, bukan apartemen, seperti itu. Jadi kata kunci broad ini sangat mudah sekali dalam rangka untuk memunculkan iklan Anda. Akan tetapi jadinya ya sangat tidak spesifik, tidak tertarget. Orang-orang yang masuk ke website Anda belum tentu target market Anda yang sesungguhnya. Contoh kedua, kata kunci yang Anda bidik masih sama ini ya, jual rumah Jakarta. Nah, lalu orang-orang mencari dengan query jual rumah murah di Jakarta. Jadi di sini ada penambahan kata ya, yakni ditambahkan kata murah dan kata di pada tengah-tengah kata kunci yang Anda bidik ini. Nah, di sini meski ada penambahan kata yang membuat query-nya tidak sama persis dengan keyword yang Anda bidik, namun iklannya akan tetap muncul. Jadi seperti itu ya, inilah tipe kata kunci yang broad. Jadi bisa sangat melebar. Namun iklan Anda bisa tetap dimunculkan. Oke, kemudian jenis kata kunci yang kedua, itu adalah kata kunci broad modifier. Kata kunci broad modifier ini penulisannya mesti menggunakan simbol khusus ya, yakni dengan menggunakan tanda plus di depan setiap katanya pada kata kunci yang Anda bidik ini. Dengan kata kunci broad modifier ini, iklan hanya akan dimunculkan apabila pada query yang diketik oleh orang-orang mengandung seluruh kata sesuai kata kunci yang kita bidik.
Contoh pertama ini. Misal kata kunci yang kita bidik jual rumah Jakarta. Jangan lupa diberikan tanda plus ya di depan masing-masing katanya ya seperti ini. Supaya menjadi tipe broad modifier. Nah, kemudian orang-orang mencarinya dengan kata jual rumah murah Jakarta. Jadi ada penambahan kata murah di bagian tengah ya. Nah, kalau seperti ini iklan Anda akan tetap muncul. Mengapa? Ya karena query-nya masih mengandung seluruh kata sesuai kata kunci yang dibidik ini. Jadi query-nya itu masih mengandung kata jual, rumah, Jakarta. Masih sesuai dengan yang dipersyaratkan ini. Jadi iklannya akan tetap dimunculkan. Jadi dalam broad modifier ini mau ada penambahan kata di tengah, depan, atau belakang, tidak ada masalah ya. Iklan akan tetap dimunculkan selama query mengandung kata-kata yang sesuai dengan kata kunci yang dibidik. Dan query-nya itu susunannya dibolak-balik juga tidak masalah ya. Kita lihat di contoh yang kedua. Kata kunci yang dibidik adalah jual rumah Jakarta. Namun orang-orang misalnya mencarinya dengan query rumah jual di Jakarta. Nah, ini iklannya akan tetap dimunculkan, meski query-nya susunannya dibolak-balik. Akan tetapi kan tetap mengandung kata-kata yang dipersyaratkan, yang sudah diberi tanda plus ini ya, yakni kata jual, rumah, dan Jakarta. Seperti itu. Nah, lalu contoh yang ketiga dari broad modifier, kata kunci yang dibidik adalah jual rumah Jakarta. Nah, lalu orang-orang mencarinya dengan query sewa rumah Jakarta. Nah, di sini iklan Anda nggak akan dimunculkan. Karena pada query-nya kurang satu kata yang sudah dipersyaratkan, yakni nggak ada kata jualnya. Karena kan yang sudah dipersyaratkan, yang sudah diberi tanda plus, itu kan ada 3 kata ya. Yakni jual, rumah, dan Jakarta. Ketika tidak mengandung kata-kata yang sudah dipersyaratkan ini, ya iklan Anda nggak akan dimunculkan. Seperti itu. Inilah bedanya broad modifier dengan yang jenis broad tadi. Kalau pakai yang broad seperti di poin pertama tadi, iklan Anda seperti ini akan tetap dimunculkan, meski query-nya pakai kata sewa di sini. Namun kalau Anda pakai yang broad, iklan Anda tetap akan dimunculkan. Karena si Google bisa memandangnya sebagai si pencari yang sama-sama membutuhkan rumah. Entah dia maunya beli atau cuma sewa, intinya sama-sama cari rumah, sehingga iklannya akan tetap bisa dimunculkan. Jadi di sini jenis broad modifier memang lebih spesifik lagi, lebih tertarget lagi ketimbang yang broad. Oke, lanjut. Sekarang jenis keyword yang ketiga, dan itu adalah kata kunci phrase atau frase ya. Kata kunci phrase ini menulisnya dengan memberikan simbol tanda petik ya, yang membungkus seluruh kata kunci yang dibidik. Dalam kata kunci jenis phrase, iklan akan dimunculkan ketika query dari para pencari mengandung kata kunci yang kita bidik dengan susunan yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Contoh yang pertama. Kata kunci yang kita bidik jual rumah Jakarta. Jangan lupa pakai tanda petik ya, kalau Anda mau setting sebagai kata kunci yang jenis phrase. Namun kemudian query dari orang-orang yang diketik oleh orang-orang di Google adalah jual rumah Jakarta murah. Nah, di sini iklan Anda akan muncul karena query-nya mengandung kata kunci yang dibidik dalam urutan yang sama seperti ini, jual rumah Jakarta. Jadi meski ada penambahan kata murah di belakangnya, itu tidak masalah. Iklan akan tetap dimunculkan. Contoh yang kedua. Kata kunci yang dibidik jual rumah Jakarta, kemudian query dari orang-orang adalah cari jual rumah Jakarta. Nah, di sini iklan Anda tetap akan muncul juga karena query-nya mengandung kata kunci yang dibidik dalam susunan yang sama, yakni jual rumah Jakarta. Jadi meski ada penambahan kata cari di depannya, itu tidak masalah, iklan akan tetap dimunculkan. Jadi dalam jenis yang phrase ini, bila ada penambahan kata, baik di depan maupun di belakang, tidak ada masalah ya. Yang penting susunan query-nya sama dengan kata kunci yang dibidik. Jadi tidak dibolak-balik. Kalau query-nya dibolak-balik, iklannya tidak muncul ya.
Hal ini berbeda dengan yang jenis broad modifier tadi. Kalau yang broad modifier tadi kan susunan query-nya tidak masalah bila dibolak-balik ya. Iklan akan tetap bisa muncul. Nah, kalau yang press ini susunan query-nya mesti sama persis, tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang press ini jauh lebih spesifik lagi dan lebih tertarget lagi ketimbang yang broad modifier tadi. Oke, contoh yang ketiga. Kata kunci yang dibidik jual rumah Jakarta. Query dari para pencari adalah jual rumah. Nah, kalau seperti ini iklannya jelas tidak akan muncul karena query-nya tidak lengkap ya, kurang satu kata, yakni tidak ada kata Jakarta. Jadi selain tidak bisa dibolak-balik, query yang tidak lengkap dalam jenis press juga tidak akan bisa memunculkan iklannya. Nah, lalu contoh yang keempat. Kata kunci yang dibidik jual rumah Jakarta. Query dari para pencari adalah jual rumah murah di Jakarta. Nah, kalau seperti ini iklannya juga tidak akan muncul karena ada penambahan kata di tengah ya, yakni kata murah dan kata di. Dalam jenis yang press, penambahan kata di tengah tidak akan memunculkan iklan ya. Yang masih bisa memunculkan iklan adalah apabila penambahan katanya di depan dan atau di belakang, seperti pada contoh sebelumnya. Dengan demikian tidak mengubah susunan dari kata kunci yang dibidik. Namun kalau penambahan katanya di tengah seperti ini, itu akan mematahkan susunan kata kuncinya, sehingga iklan tidak akan dimunculkan. Jadi dari keempat contoh ini memang menunjukkan bahwa kata kunci jenis press ini memang lebih tertarget lagi ketimbang yang jenis-jenis sebelumnya. Oke, kemudian jenis kata kunci yang terakhir, yakni kata kunci yang paling spesifik dan paling tertarget. Dan itu adalah jenis kata kunci exact. Jadi kata kunci exact ini membuat iklan kita hanya akan dimunculkan ketika query dari para pencari betul-betul sama persis dengan kata kunci yang kita bidik. Jadi susunannya tidak dibolak-balik dan tidak ada penambahan kata juga, baik di depan, tengah, maupun belakang. Jadi betul-betul query-nya itu sama persis dengan kata kunci yang kita bidik. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang mengklik iklan kita dan masuk ke website kita, itu hanyalah orang-orang yang memang mengetikkan kata-katanya di Google sama persis dengan kata kunci yang kita bidik. Penulisan kata kunci exact ini di akun iklan Google Ads kita adalah dengan tanda kurung siku ya, seperti ini. Kurung yang kotak yang membungkus seluruh kata kuncinya. Oke, contoh yang pertama. Kata kunci yang dibidik jual rumah Jakarta. Jangan lupa pakai kurung siku. Query dari para pencari adalah jual rumah Jakarta. Tentu saja iklannya akan muncul ya, karena yang diketikkan oleh para pencari adalah sama persis seperti kata kunci yang Anda bidik, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, kata kunci yang dibidik jual rumah Jakarta. Query dari para pencari adalah jual rumah murah Jakarta. Nah, jelas iklannya tidak akan muncul karena apa yang diketikkan oleh orang-orang di Google tidak sama persis dengan kata kunci yang Anda bidik. Begitu ya. Jadi di sini ada penambahan kata murah dan ditambahnya juga di tengah, membuatnya tidak sama persis lagi dengan kata kunci yang dibidik. Seperti itu. Oke, jadi ini ya kata kunci jenis yang exact. Seperti yang sudah disinggung tadi, kata kunci jenis exact ini adalah kata kunci yang paling tertarget dibandingkan 3 jenis kata kunci yang lainnya. Jadi demikian ya penjelasan mengenai keempat jenis kata kunci dalam Google Ads. Nah, dalam implementasinya nanti gunakanlah 3 saja, yakni yang broad modifier, press, dan exact. Yang jenis broad jangan digunakan karena jenis broad ini terlalu lebar, sama sekali tidak tertarget. Nanti yang masuk ke website Anda adalah orang-orang yang belum tentu target market Anda, sehingga justru akan memperkecil peluang Anda untuk bisa menghasilkan pembelian. Akan tetapi gunakanlah 3 yang lainnya, yakni yang broad modifier, press, dan exact, secara bersamaan. Jadi misalnya Anda membidik 10 keyword.
Nah, karena Anda menggunakan 3 jenis kata kunci ini secara bersamaan, maka nanti Anda menuliskan format kata kuncinya total menjadi 3 dikali 10, yakni 30 kata kunci yang harus Anda tuliskan dalam akun iklan Google Ads Anda nanti. Seperti itu. Dan seterusnya, kalau Anda misalnya membidik 15 keyword, itu berarti Anda harus menuliskannya 15 dikali 3, yakni sebanyak 45 kata kunci dalam jenis broad modifier, press, dan exact sekaligus. Seperti itu. Oke, jadi demikianlah video ini. Apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan bisa Anda like, komen, maupun share video ini sebanyak-banyaknya ke berbagai channel sosmed Anda. Jangan lupa juga Anda subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video selanjutnya dari channel ini. Dan untuk segala link-link terkait, silahkan bisa Anda simak di kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Oke, jangan lupa cek menu playlist. Sampai jumpa di video lanjutannya.